Selamat datang di Jero. Oke, balik lagi di Loop Hero. Kita lanjutkan game ini yang entah udah gua mainin tapi gua masih belum bisa lanjut nih karena lumayan susah ya, karena kita harus banyak membaca-baca di setiap stake-nya gitu. Mari kita lanjutkan saja bermain Loop Hero ini, dan gue udah buka banyak banget build tuh, udah sampai atas nih mau mentok. Yang belum gue buka berarti dia River, Alchemist, Lumberjack sama Bridge, dan banyak banget, ada tiga kartu yang lumayan membantu. Di sini ada Ancestral Crypt, dia bisa resurrect atau hidup lagi habis bertarung. Terus ketika kita mati untuk pertama kali, maka kita bisa resurrect satu kali. Dan di sini ada Oblivion Beacon, udah lengkap semua. Dan di sini ada Temporal Beacon. Oke, jadi ini banyak banget yang bisa kita combo-comboin, tapi gue belum ngerti mana aja combo yang bagus nih gitu kan. Dan pada video kali ini gue coba pengen bermain ketiga kelas ini ya guys ya, di chapter kedua. Nah ini chapter 1 gue udah berhasil mengalahkan si ini ya, The Lich. Dan ini ada chapter kedua. Terus gue udah ini ya, ke supply banyak banget barang-barang yang baru. Ini apa nih baru nih, kalau ini oke dah, kita pakai yang ini aja, yang terbaru, gak ngerti gue juga. Dan di sini gue udah grinding lumayan panjang ya, sampai bisa buka-buka ensiklopedia. Jadi yang gue maksud susah itu di sini kita harus ngerti mekanik, ngerti efek, ngerti gimana chapter ini berjalan. Lihat di chapter 2, musuh punya 1-2 ability atau kemampuan. Strength-nya bertambah 0%, terus growth. Oh, jadi musuhnya itu akan bertambah kuat 3% per loop. Bonus resource-nya juga bertambah. Max amount of resource 20 class warrior. Ya, cobalah kita mulai saja ya dengan perlupan ini. Ini kok bentuk loopnya baru nih gua nih. Dan di sini gua bisa gini ya, tuh ngezoom gitu secara otomatis dan enaknya. Dan gini ya, tuh kita bisa pasang ini di sini ya. Ntar dulu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi bedanya warrior itu, nah dia bertarungnya tuh sendirian gitu. Kita treasure, kita bisa bikin dia diputerin ya. Oke, bisa berhasil menyelesaikan quest. Oke.
Nah jadi di chapter 2 ini yang menurut gua lumayan sulit tuh di atasnya ya, dimana ya, nih pokoknya di loop, di sini di enemy loop nih, dia kan masih level 1 ya, gimana sih ya, pokoknya di loop ya, pokoknya pojok kanan atas di situ kan ada gambar tengkorak tuh, ada tulisan loop enemy level. Nah setiap kita selesai ngeloop, nah level itu akan selalu meningkat dan musuhnya juga makin kuat nih. Contohnya ini ya, slime, darahnya kan cuma 13 dan damage-nya 3,30 kan. Ini basicnya ya, masih level 1 nih gitu kan, dan dia punya ability corrosive structure. Intinya bisa nurunin defense targetnya lah, atau defense kita. Oke, dapat oblivion, nice sword lantern. Kita bisa taruh di sini aja. Oke, aman ya, sejauh ini masih aman karena kita masih di level 1. Oke, aduh, nice, dapat ruin lagi guys. White ini cuman bisa ditaruh di samping, di pinggirnya apa ini si apa namanya tuh, village ya, cuman bisa ditaruh di kiri atau kanannya village nih. Ya, oh bukan, berarti itu gitu ya, gue masih belum paham mekanik atau efek-efek gitu kan. Kita harus baca bener-bener gitu kan, karena ini gua minus 100 cok Inggris gua. Oke, lihat pertambahannya nggak ngotak anjir. Dia dari berapa tadi coba, dari 13, darahnya cuma 13, sekarang naik jadi berapa, 27, jadi 2 kali lipatnya gitu kan. Dan damage-nya yang tadi 3, berapa jadi 6, nggak ngotak gitu kan. Oke, kita lanjutkan saja sampai benar-benar kita tuh apa ya, kita bisa lanjutkan sampai kita kepake resurrectnya aja ya. Oke, nah jadi gitu. Nggak enaknya main warrior, dia itu sendirian gitu. Ini masih lawannya tuh cuman ya 1 lah ya kan. Nih di ruins tuh, nah tuh sendirian aja udah dikebugin rame-rame kita. Oke, tapi enaknya di sini dia bisa banyak gitu kan, resource sama kartunya tuh dapat banyak. Oke, lanjutkan. Nice, itu yang tadi ya, nanti gua jelasin. Itu dari bangunan The Watcher ya. Nice, dapat senjata merah. Jadi yang dari gua baca ya, katanya warna itu ngaruh, jadi makin warnanya itu terang apa tuh, nah ini kita bisa taruh nih a village. Nah gitu kita bisa taruh baru. Jadi yang warna merah itu dia
yang paling kuat gitu kan. Makin gelap warna merahnya itu makin rare gitu, jadi ngaruh. Nah, beda yang sama warna kuning. Jadi kalau warna merah tuh banyak banget efeknya, kalau warna kuning nah dia ya masih ada lah gitu. Oke, dapat quest lagi, nice, bisa dapat beacon, taruh. Santai banget main game ini ya guys ya. Oke, dapat trades ya, kita coba nomor 2 ya, karena kita masih belum paham sama mekaniknya. Oke, jadi yang ada di belakang ini yang 4 orang itu gue biasa dapetin dari bangun build The Watcher atau tower ya, yang tower itu. Nah itu bisa ngebantu kita di pertempuran, tapi yang deket camp doang ya. Nah ini nih kegunaannya ya lumayan kan, kita bisa numpuk aja tuh beberapa nanti di sekitar sini ya. Gue bisa di sini nih, nanti gue bisa taruh banyak lah gitu kan. Nanti di sini juga bisa gue taruh kokon atau apa ya, nanti aman gitu, taruh di deket camp karena ada bantuannya gitu kan. Oke. Nice. Ayo, keep going. Pakai yang warna merah the best guys. Lanjut. Anjing, cok, dari berapa tadi cok? Sekarang udah level 4. Damage-nya 14 anjir. Udah ngotak men. Dan ini gua grinding hampir tiap hari men. Lumayan, dan kita ketemu ini untuk ada Oblivion. Oke, jadi gunanya si Whitefield ini katanya dia setiap kali lewat dia bisa nge-heal 20 HP ya, tapi dia bisa nge-spawn Scarecrow setiap 4 hari. Jadi minusnya ada ya, gak apa-apa. Ini ya Bukeri ini dia bisa, bagusnya itu dia bisa mengganti ya. Jadi dia bisa tukeran kartu lah intinya ya, tapi minusnya dia ngorbanin berapa tadi, 3 kartu, dan gak OP amat sih. Makanya gue belum tahu nih kombonya apa aja yang bagus gitu kan. Oke, Scarecrow. Nah ini anjir ini cok. Oke, mountain, terus kita tumpuk. Oh iya, dan ini juga outpost ini sama kayak tadi The Watchtower itu ya, dia bisa ngebantu kita di pertarungan, tapi yang ada petak birunya aja. Dia bisa ngebantu kita saat battle, tapi bayarannya itu kita gak dapet loot yang warna merah atau yang warna kuning gitu. Dan yang nggak ngebantu dan nggak
terlalu ngebantu juga sih sebenarnya ya, cuman ya daripada nanti ketemu goblin ya kan, gak apa-apa kita bantu aja. Kayaknya bagus deh card shot tuh, gue dapet senjata merah terus men. Oke, di sini ada apa nih? Skill armor, defense naik setiap loop, dominant mass, damage increase by, semakin tergantung defense kita ya. Defense-nya tebal maka damage-nya makin sakit. Surveyor, setiap hero melewati tile dia akan nge-heal 0,5 kali loop. Oke, dia bisa ngeregen intinya ya, tambah beacon. Ini dia bisa nambah attack speed, damage dualnya kecil. Udah lanjut aja, dah sama-sama level 5. Dan susahnya gitu ya, gue kadang bisa sampai level 7, kadang level 8, dan setiap level 7-8 tuh udah gue mentok cok. Slam aja nggak ngotak anjing damage-nya men. Ya kita udah di sini full ya, full attack. Ini lumayan bagus nih, loop kali ini lumayan bagus cok. Biasanya anjing sampah men biasanya. Udah level 6 dan gua pengen taruh book carry juga gak bisa men. Yuk dapat village, coba kita taruh di sini. Nah, kita bisa taruh Whitefield, dan tadi itu nge-spend bandit camp. Bandit camp juga ini agak-agak men, karena mereka tuh literally manusia ya guys ya. Terlalu apa deh, taruh ini biar ada yang nemenin. Tuh anjing diambilin men, yang merah-merahnya tadi. Oke, lumayan dapat ini max EP. Ambillah, lumayan bisa nambah banyak darah. Gargoyle, coba kita cek ya nanti pas lawan slime. Anjing slime cok, monster rendah. Dia mah gargoyle aja masih sakit dan tebel slime men. Gila gak ya, anjingnya game ini tuh kita wajib grinding men. Kita wajib grinding cok. Dan mungkin kalau gue bisa top up ya gue top up men. Masalahnya nggak bisa men. Game ini dirancang emang kita harus baca ya, kita harus membaca dan memahami esensi lore ya, cerita dari game ini ya guys ya. Emang agak-agak ini developer cok. Kan gue orangnya suka gelut aja bang, nggak usah ada cerita. Iya men. Tuh apalagi tuh, ada quest lagi ya guys ya. Oblivion, dan sekarang masih level 7. Kita lihat, udah kita patokannya slime aja ya. Udah lanjut gargoyle. Masih
damage-nya 66 men. Oke, level 8. What the dia dibantu dong sama siluman ular. Anjir sakit men, lihat cok tuh. Ya gimana coba ya. Level 8. Lihat bro, darahnya 300 men, udah hampir sama kayak gua men darahnya. Dan gak sih slime loh. Hai, dan cuman dapat Meadow sama Rod Lantern. Nice. Hai. Yes itu karena tuh, tapi 108 men. Arahnya ada village, bisa taruh ini. Dan mungkin Oblivion bisa gue pakai ya buat anjing dapat mountain doang cok. Oblivion pakai nggak ya buat ini? Pakai aja deh. Anjing hilang cok. Ayolah darah gue sekarat men, kita bikin ini bisa kali ya. Carbel, nice. Dapat silverware. Atau buat apaan? Anjing. Cok langsung mati. Nice, kita bisa resurrect ya guys ya. Kalau gitu coba pakai bukiri. Sekarat men, udah sekarat aja darah bocok. Anjing kritikalnya men, gak ngotak bro. Hoi. Nah ini ya watchtower. Jadi bangunan ini bisa membantu kita pas di campfire ya. Jadi +1 crossbowman, membantu kita saat berada di tiles atau petak campfire, sekitaran campfire lah. Nah itu warrior tuh ya basic ya, emang kayak gitu. Jadi nggak enaknya dia sendirian, tapi dia seimbang, ada defense-nya, ada attack-nya gitu kan, ada magic-nya mungkin ya. Jadi itu kurang sih menurut gue ya. Maksud gue belum menguasai gimana warrior tuh harus OP-nya tuh di mana gitu kan kombonya. Dan kita coba pakai kelas Roach ya. Nah ini uniknya Roach. Tadi kita retreat dulu ya. Gue pengen nyoba ini sih. Coba kita bawa ini ya, Maze of Memories. The intricate structure of its walls force you to use your brain and remember a big part of this world. Does nothing, it takes up a lot of space. Maksudnya apa coba, gak ngerti. Tapi kita pakai aja dan kita coba
bawa si Battlefield sama Spider Cocoon. Oke. Nah, bagusnya si ini, nah, kita taruh di mana nih? Kita coba taruh di tengah ya. Oh, what the fuck? Bentar. Itu apa, men? Itu apa, men? Ya. Taruh dulu ya. Kita coba taruh di sini. Itu apa, cok? Nah, ini jadi di kantong ini number of trophies to exchange to reward in camp. Jadi kita tuh bisa ngambil dapat barangnya itu setelah kita berhasil kembali ke camp gitu kan. Ini apa, men? Mass of memories. Buat apa? Buat apa? Nggak ada gunanya. Buat apa? Coba. Dapat batu. Buat apa? Coba, cok. Gunanya nih. Use your brain ya. Use your brain. Dia pesennya gitu. Use your brain. Oke, kita buktikan guys ya. Aduh, mana nih, taruh di sini aja deh. Spider Cocoon itu buat apa? Coba ya. Oke, kita dapat 6. Lihat nih dapat apa? Wah, banyak banget. Jadi gitu ya, tipe Roach itu dia nabung, mekanik nabung gitu ya. Dia mekanik nabung, tapi dia sakit banget bro, kritikalnya. Lihat damage-nya tuh ya. Tuh lumayan sakit. Coba sekali damage 18, 13, 18, 24, lumayan. Cuman ya gitu, dia sendirian dikeroyok gitu kan. Sementara di dungeon ini monster tuh keroyokan semua, bangke. Oke, kita taruh aja deket camp. Oke, dapat Battlefield Forest. Oke, beacon, nice. Ya Roach juga enaknya dia cepet gitu kan, attack speednya ada gitu kan. Ini apa ya, fungsinya apa coba untuk dapat banyak senjata, lumayan level 4, nice. Damage-nya sakit ya gitu, gas lagi. Oh, berarti cuman satu ini doang ya jaraknya. Salah taruh berarti. Oke, taruh di situ dulu. Langsung dapat quest. Nice. Nah, gue juga lumayan suka sih karakter si kelas Rogue ini, Roach, karena dia bisa ngasilin banyak supply gitu kan. Udah unik gitu langsung. Nah, jadi lumayan susah juga sih make ini hero. Harus pinter kapan turun, kapan retreat, kapan majunya gitu kan. Lumayan susah pakai karakter ini, hero kedua.
Oke, kita lanjutkan. Kita tadi berhasil sampai level 8 pakai warrior ya. Ya ngepet lah. Ngepet. Oke, kita harus batasin pertumbuhan di sini aja. Dapat berapa? 12. Wih, rutinannya bos sih. Sampai lumayan. Level 5. Sepatu gua masih level 1 tuh. Kita kasih ke situ. Jelek ya, ruin. Nah ini jelek, berarti jelek nih, ruin. Dapat banyak, lumayan, langsung dapat 4, itu bagus sih. Oke, aku masih mencoba memahami ya. Holy shit, banyak kucing ya guys. Oke, dapat Oblivion akhirnya, dan kita masih belum ada goblin di sini. Nice. Lumayan cepet juga sih ini. Fush, the hero receive 7% less damage for every enemy starting after the second enemy. Smoke. Bagus tuh, picky. Smoke keren sih, tapi Fush juga keren. Bagus sih, coba kita pakai itu. Fush ya. Apa itu? Apa ini? Goblin coy, itu bahaya banget sih. Kalau dia dibiarin bakal terus nambah kuat coy. Oke, dapat 10. Nah ini kita nggak dapat apa-apa anjir. Paling nanti nggak gua bawa lah. Bam, dapat level 6. Ini ya ada efeknya. Nice. Jelek bro, ruin bro. Apa itu? Oke, kita bisa taruh. Kita dapat a village. Oke, ini gimana men cara memanfaatkan ini, gimana bro? Use your brain and remember a big part of this world. Apa coba? Use does nothing, it takes up a lot of space. How? Bagaimana cara kita memanfaatkan itu? Cuk, apa sih cuk, ini rumput aja nyerang anjing. What the fuck man, anjing, gue baru sadar cuk. Ya Allah, coba ya. Gitu doang nyerang anjing, sakit lagi damage-nya. Ya kita coba cek lah apakah efeknya aktif saat kita meningsoy ya. Kan kita gak bisa resurrect ini ya. Sir, sakit men. Bentar, bisa nggak nih lanjutnya? Mantap. 5 sih. Nothing tulus, mari kita lanjutkan aja. Wih, itu apa cok? Ada beacon. Wih, beacon.
guys. Waduh cok, nggak masuk akal kan, baru juga level 6. Waduh bro, gimana nih bro? Waduh bro, udah mulai sakit anjay. Oke, lumayan. Oke, kita bisa regen ya kan. Aduh, tuh ada quest lagi. Aduh, ada trade dulu deh bang, bentar bang. Ini nih keren nih, Lethal Witness keren nih, damage kita jadi semakin sakit ya guys ya. Tuh nice. Nice bro. Oh, treasure. Apakah kita bisa manfaatkan dengan treasure si Mez ini? Menarik. Itu keren anjir nih, Lethal Witness nih cuman ada di si Roach ini. Setiap kali kita kehilangan 10% darah, hero memiliki 0,5% kesempatan atak kita jadi 1000% damage jir. Tapi 0,5%, what the fuck coba. Gimana cara kita memanfaatkan itu? Dan ini lumayan sih, betulan kita lumayan nih. Kita coba mundur dulu karena kita udah dapat ini Alchemy Self. Retreat dulu ya guys ya. Nah, kita coba apa yang bisa kita buka di sini, nggak ada ya guys ya. Wood bisa nambah supply. Coba ke supply dulu. Tadi kita dapat apa tuh? Ini ya. Kita bisa nambah apa tuh? Plus 1 potion. Menarik. Potion kita jadi 4 berarti ya. Oke, kita bisa craft. Kurang sih bulat-bulatnya. Sudah. Bentar, tadi gua mau nyoba ini ya, Maze of Memories kita combo dengan Treasury ya. Menarik soalnya cok. Nah ini kita nanti coba di summoner ya, si summoner. Treasure. Wajir sampai mati bajing. Udahlah, kita next episode aja ya. Coba kita ungkap misteri tentang si Maze itu ya, Maze of Memories. Gua nggak ngerti itu buat apa. Coba kita pakai arsenal. Unlock an additional equipment slot, reduce item quality by 15%. Central hub for true master of Warcraft. They can teach anyone to fight with any weapon. Wow. Coba kita aktifin dan coba kita gas menggunakan kelas Necromancer ya guys ya. Buat apa nih ya? Oke, ini di sini
Itu buat apa ya? True Master ya. Oke, Spider Cocoon kita pakai di situ, Ruins kita hajar di sini. Oke, ini meta kita ya guys ya, The Summoner. Apakah kita bisa sampai level 10 pakai The Summoner? Nah, enaknya Summoner ya ini ya guys ya, keroyokan. Oke, kita bikin ini dulu ya. Oke, 9 petak batu. Tuh siluman ular gak jelas anjir. Ini kita rangkai dulu. Ini tiket. Dia lumayan ya, berguna. Forest juga tuh fungsinya buat nambahin 1% hero attack speed. Tiket itu bisa 2% nambahin attack speed juga. Nah, itu buat apa coba fungsinya ini nih? Equipment slot gitu, buat apa coba? Oke, dapat forest lumayan, road lantern terus itu aja. Susahnya bermain game ini, menamatkan game ini susah men, apalagi dilarang top up ya guys ya. Apa ini cok? Wih, ini fungsi Arsenal. I see, kita bisa pakai shield. I see. Ya keren dong. Itu keren cok. nice. Jadi kita bisa nambahin 1 equipment di sini. Kalau Necromancer itu kan cuman bisa buku ya kan, cincin 2 sama kalung 1. Bukan cincin ya, gelang. Tapi kalau kita pakai Arsenal, kita bisa nambah tameng. Wah keren sih, shield. Nice. Itu kalau kita pakai si warrior, kita tuh nggak bisa menggunakan yang lain-lain gitu kan, cuman bisa pakai pedang, tameng, sama ini kan apa, tameng, pedang sama cincin 1. Nah, tapi kalau kita pakai ini si treasure, muncul si bajingan. I see. Kita pakai roach juga, cuman bisa pakai 2 pedang kan kelebihannya. Nice bro. Oke, lumayan. Oke, bisa dengan mudah kita mencapai level 10. Gue sih penasaran ya, gimana nanti kita melawan bos di chapter ini sih. Penasaran sih ya, sesusah apa gitu kan. Oke, kita taruh sini aja. Wih, tebel banget men. Dia bisa ngonter men.
Counter attack, residual hit. The ambition of the dead. Wajar. Anjir. Nih sakit anjing. Kocak dah. Oh ya, ini efek dari si tower lightning kita ya. Nice. Apalah dia bisa ngebantu nih. Oke, jadi gunung mountain peak. Road lantern level 5. Bisa yuk 5 level lagi yuk. Gidau. Cukup sih kayaknya, gak usah terlalu banyak naruh semua rintangan. Yang penting kita bisa level 10 ya guys ya. Loop level 10, apa yang akan terjadi? What the apa ini? Oh nice, buku. Gunung lagi, forest lagi. Itu apa yang akan terjadi kalau kita level 10 ya guys ya. Battlefield. Waduh, ini Oblivion belum muncul cok, bahaya ini. Tapi tetap sih yang paling bagus ya si Resurrect itu. Nih anjir, dia bisa counter cok tuh, susah anjir. Oke, kita lanjut. Enggak jelas coba. Field of Blades udah nggak ngerti lagi cok, nggak bisa berkata apa-apa ya guys ya. Nice, udah gitu doang. Susahnya ya guys ya untuk menamatkan game ini, dan aku masih belum ngerti gimana caranya untuk melewati stake 2 itu ya, bisa chapter 2 itu. Dan ya kayak gitu ya gameplay dari ketiga kelas di game Loop Hero. Ada Warrior, Roach, sama Necromancer, beserta review ketiga deck ini ya. Ada Encrypt, Ancestral Crypt, Maze of Memory, sama Arsenal ya. Menurut gue yang paling berguna ya si ini Ancestral Crypt, karena kita bisa resurrect. Dan yang kedua Arsenal, dan yang ketiga ini yang paling gua gak ngerti ya. Ya next lah gua bakal pelajarin dulu gimana caranya kita lewatin chapter 2 ini. Oke, dan thank you yang udah join, temenin chill gua. Kita bangun komunitas Pixel Chill ya guys ya, dengan cara apa? Subscribe ya, subscribe subscribe sama komen dan share ya guys ya. Thank you dan bye bye.